Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena kita kembali diberi kesempatan untuk merayakan sukacita di hari yang baru dalam persekutuan doa pagi secara daring. Kita akan memulai perenungan kita akan firman Tuhan yang akan kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memberi kami kekuatan di hari yang baru dan Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali melanjutkan siarah iman dan siarah hidup sehari-hari. Dan kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dan menuntun kami agar kami mengerti apa yang Engkau sabdakan, dan berbekal sabda itu kami selalu meyakini bahwa tuntunan-Mu menjadi sesuatu yang berharga, yang menolong kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya. Kiranya ia dimampukan untuk dapat membacakan dan menguraikan sabda-Mu seturut dengan rahmat dan hikmat-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, teks Alkitab yang akan kita baca hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 1-6. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh batinmu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia dan setia merenungkan sabda Allah, memelihara dengan melakukan dan mewartakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang laki-laki yang terlahir sebagai budak pada tahun 1860-an. Saat masih bayi, ia sering sakit-sakitan dan dijual kepada seorang pemilik budak seharga seekor kuda. Semasa remaja, ia menyaksikan pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh sekelompok orang kulit putih. Laki-laki itu bernama George Washington Carver. Hebatnya, George berprestasi di sekolah. Tetapi ketika mendaftar ke Universitas Highland di Kansas, ia ditolak karena warna kulitnya. Namun, di tengah semua penderitaannya, pemuda itu tetap beriman teguh kepada Allah. Ayat yang menjadi pegangan hidup George Washington Carver adalah Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan Amsal 3. Dan Amsal 3 menegaskan betapa baiknya menjalani kehidupan ini dengan hikmat Tuhan. Karena terkadang kita merasa kewalahan oleh keadaan yang kita hadapi. Kita mengalami kemunduran, kita bingung melangkah kemana. Maka Amsal 3 ini menguatkan kita semua melalui hikmat yang Tuhan berikan dalam setiap ayat yang kita baca hari ini. Secara khusus ayat yang kelima, Allah berkata kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di sepanjang Alkitab kita melihat bagaimana umat Allah seringkali menghadapi banyak kesulitan di tengah dunia yang berdosa. Maka Amsal 3 ayat 5 tadi menunjukkan bahwa di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita diingatkan bahwa dunia sebenarnya diciptakan oleh hikmat Allah. Sehingga dengan pemahaman itu kita dipanggil memberserahkan seluruh kehidupan kita, mempercayakan setiap apa yang kita kerjakan, kita pikirkan
dan kita alami dalam kehidupan ini dengan beriman kepada Tuhan dan bersandar hanya kepada hikmat Allah. Dengan kata lain, Alkitab berkata, berserah dan biarkanlah Allah menuntun kehidupan kita. Itulah yang dilakukan oleh George Washington Carver. Ia mengikuti tuntunan Allah dan bertekun di tengah segala rintangan yang ada. Pada akhirnya, ia mempelajari ilmu botani dan geologi secara mandiri ketika ia tidak diterima di kampus yang menjadi harapan untuk berkuliah. Secara mandiri, ia berhasil menjadi ilmuwan ternama. Ia dikenal luas dengan keberhasilannya mengembangkan ratusan kegunaan bagi kacang tanah, sekaligus menemukan sejumlah metode rotasi tanaman yang merevolusi dunia pertanian di Amerika Serikat. Jika Allah mampu menuntun George Washington Carver dan menuntun dia untuk tetap terus bersandar kepada Allah, maka Allah pun memanggil kita untuk kita pun bersandar dalam hikmat dan juga dalam iman kita kepada Dia. Allah sanggup mendatangkan hasil yang terbaik dari situasi yang terburuk. Keadaan apapun yang kita akan hadapi atau sedang kita hadapi hari ini, mungkin di tengah situasi yang masih dalam kondisi yang tidak begitu baik, satu hal yang mampu kita kerjakan dalam iman kita, akuilah Tuhan dalam hidup kita dan dengarkanlah suaranya. Lihatlah dalam sejarah kehidupan kita, Tuhan membuka jalan-jalan yang perlu kita tempuh dalam kehidupan yang telah kita lalui. Dan kini Tuhan pun tetap dan setia mengerjakan hal yang sama, mengerjakan dan membuka jalan-jalan yang perlu kita tempuh untuk kita mampu melalui kehidupan kita dengan berani, dengan terus bersandar kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Selamat kembali melanjutkan langkah kehidupan kita sehari-hari. Kiranya rahmat dan cinta Allah akan senantiasa menolong dan memimpin, sehingga kita mampu berjalan dengan setia dalam iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa satu-satunya pegangan dan sandaran dalam hidup kami adalah Engkau. Allah yang setia mengaruniakan hikmat yang menuntun hidup kami. Allah yang setia merengkuh kami dalam kasih. Dan Allah yang senantiasa menopang langkah hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan memulai aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kiranya Engkau menolong dan menuntun supaya kami dapat mengerjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami memohon kiranya Engkau merahmati kami, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap tanggung jawab dan juga setiap kepercayaan yang diberikan kepada kami secara total sebagai salah satu wujud kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kekuatan dalam tubuh kami, sehingga dengan kekuatan itu pun kami berkarya dengan sukacita, kami melayani dengan tulus, dan kami mampu bersaksi dengan gembira dalam segala situasi dan kondisi hidup yang kami alami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat kembali melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.